Dia tuh gini loh, dia penikmat kan. Ya wedding organizer tuh kan dia nanti pergi tes food sana, coba makan sini, dia harus tahu gitu makanan enak gitu. Kan seorang penikmat makanan belum tentu jago masak gitu. Dan belum tentu suka masak gitu. Calon mempelai, pria maupun wanita itu merasa senang, merasa nyaman, aman gitu, dan acara itu berjalan dengan baik dan selamat. Itu kebahagiaan dia, gitu. Kebahagiaan dia ketika dia bekerja. Jadi dia bekerja sungguh-sungguh gitu, untuk menyerahkan pekerjaannya aja, mendelegasikan kepada orang aja dia mungkin agak berat. Dia sangat memilih gitu. Jadi ya itulah yang membuat capek. Kalau Mas Teddy sendiri ketika kayak Bunda jangan terlalu capek, jauh sebelum kejadian kayak gini gitu, maksudnya Mas Teddy tuh lebih gimana sih ke almarhum gitu untuk memberikan pakem-pakem pekerjaan, jangan terlalu capek, jangan ini cerewet, bahkan mungkin agak sedikit keras, bukan keras ya tapi tegas terhadap almarhum, karena mereka kan EO itu kan nggak bisa sendiri kerja gitu. Iya, yang artinya kalau capeknya kan pasti capek. Bahwa eskalasinya atau peningkatannya itu seperti apa kan beda-beda gitu. Jadi seperti misalnya keluarga mempelai A, B, C itu kan tingkat stresnya juga berbeda-beda, keinginannya berbeda-beda. Jadi untuk ngeladenin itu kan kadang-kadang kan almarhum itu kan dia harus sesuaikan perasaan dia sama keluarga yang ini, keluarga yang ini. Belum lagi satu acara ini ada dua keluarga gitu. Yang ini bagaimana, yang ini bagaimana gitu. Jadi memang kan treatmentnya nggak bisa sama gitu. Yang dilakukan nggak bisa sama, harus berbeda. Nah inilah yang membuat kan pikiran kadang-kadang orang di wedding organizer atau yang di IO juga itu yang mikir kan orang tuh jadi pusing, pening, capek, letih. Nah buat saya ketika saya harus tegas, ketegasan saya kan bukan tegas yang tegas, yang harus gitu. Tidak gitu. Artinya ingat kalau besok berangkat pagi jam segini udah harus tidur, udah harus istirahat, nggak ada lagi obat selain tidur untuk badan yang letih gitu. Tapi mungkin ya ini udah jalan Tuhan, jalannya Allah. Mas Teddy kangen dengan masakan almarhum tuh, favorit dari Mas Teddy tuh apa sih yang memang harus tiap hari? Tadi kan kayak kopi gitu ya, tapi kalau untuk makanan yang memang almarhum, makanan dari selama 22 tahun berumah tangga yang nggak pernah, pokoknya ini makanannya harus ada ya gitu. Makanan atau masakan dari almarhum yang memang favorit dari Mas Teddy? Namanya nasi goreng nggak jelas. Oh, ini namanya nasi goreng nggak jelas? Iya, saya juga bingung. Itu bumbu apa dimasukin, kecek. Oh ya enak ya, gitu. Dan habis, enak ya, enak. Oh ya, oh capek. Besok bikin bumbunya lain lagi, Enak lagi. Iya, dan saya bingung itu, makanya saya bilang nasi goreng nggak jelas. Ini apa sih? Nggak tahu, tadi nyoba ada bumbu ini aja gitu. Pakai ini tuh takut. Nah, karena waktu dia cuma ada di pagi hari. Dan pagi hari itu meskipun saya baru tidur pukul 4, saya pasti pagi udah bangun lagi gitu. Pukul 5.30, pukul 6 tuh saya udah bangun, dan dia juga udah bangun, saya mau olahraga, udah mau aktivitas lagi. Karena buat kami seperti dari dulu bahwa komunikasi itu penting gitu. Meskipun 5-10 menit, 15 menit, tapi kalau intensitasnya terpelihara kan terus menerus itu baik gitu. Sehingga ada apa perlu pesan atau apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita bisa akan lebih cepat. Jadi nasi goreng asal ya? Nasi goreng asal. Respon almarhum seperti apa ketika Mas Teddy mungkin memberi nama nasi goreng asal gitu? Nah itu sih ya, karena ya dia juga ngakuin artinya kita apa aja taruh nasi, bumbu apa masukin, saya rasa enak aja ya. Ya artinya nggak ada hal yang khusus lah, tapi buat dia adalah, buat saya gini, saya senang ya, namanya laki-laki mana sih yang nggak senang kan ya dimasakin gitu sama istrinya, dapat yang mana sih gitu kan, senang gitu, meskipun nggak enak, lagi nggak selera kan ya kita bilang enak, tapi ini enak terus sih ya habis. Tapi kalau almarhum sendiri memang mempakemkan nggak sih untuk memang kalau
kalau untuk makanan Mas Teddy dan anak-anak harus beliau yang menangani gitu, entah apapun gitu. Seperti itu gak sih kebiasaan dari almarhum Mas Teddy? Enggak harus kayak gitu ya. Tapi kan ada mbaknya Bibi di rumah yang sudah kerja 13 tahun juga sama kita, yang udah kayak keluarga. Artinya dia sudah tahu satu hal, bahwa berjalannya kegiatan atau pekerjaan yang terjadi di rumah adalah saya mau semua dari dia, dari almarhum. Jadi dia yang ngatur, nanti masaknya ini, nanti bapak dimasakin ini harus dimasakin ini, ya anak gini, nanti begini. Meskipun dia lagi sibuk di luar, tapi itu dia jalankan. Karena kan komunikasi di rumah juga penting pada siapapun. Ya, jadi ya kalau buat dia sih, dia tuh gini loh, dia penikmat kan. Ya, wedding organizer tuh kan dia nanti pergi tes food sana, coba makan sini, dia harus tahu gitu makanan enak gitu. Kan seorang penikmat makanan belum tentu jago masak gitu. Dan belum tentu suka masak gitu. Dan dia kan masaknya maunya yang simpel, makan ribet. Oke, apalagi Mas Teddy sekarang melihat anak-anak, hal yang mungkin masih Allah memberikan untuk Mas Teddy, apakah ada perubahan pandangan, mungkin lebih bersyukur atau lebih sayang lagi, atau mungkin lebih protektif kan anak setelah kehilangan almarhum? Sebenarnya kan anak saya yang pertama sudah mau masuk 21 tahun, yang kedua ini kan sudah 17 gitu. Artinya mereka sudah cukup dewasa untuk memahami apa yang terjadi. Saya ingin mereka belajar secara langsung gitu, alami saja gitu apa yang terjadi, bagaimana menganalisa, melihat, mengobservasi segala macam. Bahwa pada saat sekarang untuk menjaga kesehatan, menjaga tubuh itu kan ya sudah kewajiban aja ya. Apalagi setelah peristiwa seperti ini gitu, dan pasti akan bertemu dengan banyak orang, jadi saya agak bawel sekarang yang masalah kesehatan ini, saya agak sedikit bawel ya. Karena sangat penting gitu, untuk menjaga kesehatan itu sendiri. Khawatirnya kan lagi drop ya kan, terus nanti malah akan kembali. Oke, Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas Teddy.